Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat data, jumpa lagi kita dalam acara podcast cantik, podcast cinta statistik BPS Kabupaten 50 Kota. Hari ini Selasa tanggal 21 Januari 2025. Kebetulan kita kedatangan tamu Bapak Safri Aryo. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Safri. Waalaikumsalam. Beliau ini adalah salah seorang wartawan di Kabupaten 50 Kota dan Payakumbuh ya Pak ya. Kabupaten Kota Payakumbuh. Dari media Presindo, balaiwartawan.com, klik sumatera.com, suara pribumi.co.id. Beliau juga ketua SMSI, Serikat Media Cyber Indonesia untuk LUHA 50. Kemudian juga beliau juga ada di ruangpolitik.com. Nah, kedatangan beliau sebenarnya ingin mengkonfirmasi tentang data-data kemiskinan yang kebetulan netizen menyampaikan tentang data yang sudah dirilis oleh BPS kemiskinan, terutama tentang garis kemiskinan. Sehingga beliau datang ke BPS untuk menanyakan bagaimana angka-angka yang ada di BPS Kabupaten 50 Kota terkait kemiskinan. Tadi kan ada viral itu Pak ya, TikTok yang menyatakan angka kemiskinan yang 600.000 nasional Pak ya, dibaginya 30 hari kan gitu. Kalau di 50 kota berapa Pak? Ya, mungkin yang maksud Pak Aryo TikTok yang Iya. seperti di sini ya, yang mungkin bisa kita lihat dari salah satu netizen ya yang ada. Teruntuk BPS yang terhormat ya, yang bilang 20.000 itu tidak masuk kategori miskin. Setuju banget. 20.000 itu termasuk kaya raya saya, termasuk cukup memenuhi segala kebutuhan rumah tangga ya, mau dari beras, gas, minyak, garam, micin, ya sayur-sayuran, lauk pauk, goreng-gorengan dan segala macam itu cukup banget 20.000 per hari. Apalagi untuk warga-warga yang rumahnya juga masih kontrakan. Jadi sebenarnya netizen ini mendasarkan dari rilis BPS tentang kemiskinan pada tanggal 15 Januari 2025 yang lalu, di mana secara nasional BPS mengumumkan tingkat kemiskinan kondisi September 2024. Nah, kemudian tanggal yang sama juga BPS Provinsi di seluruh Indonesia, termasuk BPS Provinsi Sumatera Barat juga merilis tentang tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Kondisi yang sama yaitu periode September 2024. Nah, yang 50 kota berapa Pak? Yang angka garis kemiskinan itu berapa pendapatannya masyarakat per bulan? Sebelumnya saya jelaskan dulu bahwasanya kemiskinan ini dihitung oleh BPS secara nasional itu 2 kali dalam 1 tahun, yaitu kondisi Maret dan kondisi September. Nah, survei yang dilakukan oleh BPS dengan kegiatan survei sosial ekonomi nasional atau Susenas itu pada bulan Maret akan menghasilkan data-data tentang kemiskinan sampai level kabupaten kota. Sedangkan pada bulan September, kegiatan survei ini akan menghasilkan data-data tentang kemiskinan untuk level provinsi dan nasional saja. Jadi untuk kabupaten hanya kondisi bulan Maret setiap tahunnya. Nah, Kabupaten 50 Kota juga sudah merilis angkanya untuk kondisi Maret 2024, persentase kemiskinan kita itu sebesar 6,92% dengan garis kemiskinan sebesar Rp582.794 per kapita per bulan. Jadi seperti yang disampaikan oleh netizen, sepertinya netizen mengambil angka per kapita per bulan ini dibagi dengan 30. Bagi 30 hari Pak ya? 30 hari, karena dia per bulan dibaginya 30, sehingga itu menghasilkan angka 20.000 tadi. 20.000. Jadi kalau di BPS, kalau untuk Kabupaten 50 Kota 582 dibagi 30 malah ya kurang lebih sama lah, 19.000 sekian. Nah, sebenarnya BPS tidak merilis angka seperti itu. Gimana? Artinya tidak merilis angka, tidak di breakdown sampai angka per kapita per hari. Kita mengeluarkan data per kapita per bulan untuk memudahkan konsumen data untuk melihat apabila mereka ingin melihat suatu rumah tangga dengan anggota rumah tangga 4 orang. Berapakah batasan garis kemiskinan untuk rumah tangga tersebut? Mereka tinggal mengalihkan
582.000 dikali dengan 4 orang. Oh, jadi per kakak gitu Pak ya, lebih ke memotretnya satu keluarga gitu Pak ya. Ya, karena survei kita juga berdasarkan kepada survei yang dilakukan terhadap rumah tangga sampel. Hmm. Nah, jadi kita kembalikan kembali ke kondisi rumah tangga yang ingin kita lihat. Misalnya, Pak Aryo ingin melihat berapa sih batas kemiskinan rumah tangga yang ada di Kabupaten 50 Kota dengan anggota rumah tangga 5 orang. Misalnya kan. Berarti 582 kita kalikan dengan 5 orang. 5 Jadi orang ada sekitar setiap keluarga. 2.900.000. Hmm. Nah, apakah rumah tangga tersebut yang anggota rumah tangganya 5 orang, rata-rata pengeluaran per bulannya itu di atas 2.900.000, apakah di bawah 2.900.000? Ya. Kalau dia di bawah 2.900.000, maka rumah tangga Miskin. tersebut itu dikategorikan dalam rumah tangga miskin karena dia berada di bawah garis kemiskinan. Gitu. Ini angka nih Pak, dari mana kita bisa dapat 582794 nih? Nah, Untuk baik. menyatakan seorang itu miskin atau tidak miskinnya dari mana kita ambil Pak? Nah, baik. Jadi BPS mengukur kemiskinan itu dengan menggunakan konsep kebutuhan dasar atau basic need approach. Nah, dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Jadi ada garis kemiskinan makanan dan ada garis kemiskinan bukan makanan. Nah, apa itu garis kemiskinan makanan? Yaitu nilai pengeluaran kebutuhan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan yang diukur dengan setara 2.100 kilokalori per kapita per hari. Nanti dirupiahkan. Nah, untuk garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok non-makanan lainnya. Nah, garis kemiskinan ini diperoleh dari survei sosial ekonomi nasional tadi, di mana petugas mendatangi rumah tangga sampel, mereka menanyakan nanti berapa pengeluaran mereka rumah tangga sampel tersebut untuk makanan, mulai dari beras, lauk pauknya, sayurannya, termasuk rokok, dan seterusnya, dan kebutuhan non makanan untuk perbaikan rumah, untuk listrik, untuk gas, untuk biaya pendidikan, untuk berobat ke paskes, dan seterusnya. Tapi ini batasannya adalah kebutuhan minimum untuk memenuhi kebutuhan makanan dan kebutuhan non makanan. Maka diperolehlah garis kemiskinan tersebut 582.000 untuk kondisi Kabupaten 50 Kota. Jadi 582.000 per kapita per bulan itu adalah sudah kita bagi sebanyak anggota rumah tangga yang ada kita survei. Jadi rata-ratanya itulah dapatnya. Kita tidak break lagi per harinya, karena nanti kalau sudah per hari seperti netizen tadi, kalau tidak memahami, dia akan melihat angka yang kecil tersebut gitu kan. Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari gitu dengan angka 20.000 per kapita per hari gitu. Kalau gitu berarti tiap daerah berbeda Pak ya? Berbeda-beda. Cara penghitungan tadi dari pengeluaran atau kebutuhan, maksudnya gimana? Dari pengeluaran. Ya. Dari pengeluaran rumah tangga yang kita survei. Masyarakat pengeluarannya kita ukur gitu Pak ya. Ya, jadi betul. Nanti dari situ diambil angka berapa yang pasnya untuk miskinan. Jadi rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan makanan. Di situ makanan itu ada memenuhi karbohidratnya. Karbohidrat secara sisi kesehatan tentu ada ukurannya berapa nilai kalorinya. Yang kemudian dari lauk pauknya dan seterusnya, dari sayur-sayuran, dari buah-buahan. Nah, batasan kalori yang dibutuhkan minimum adalah 2.100 kilokalori per kapita per hari. Nah, dari situlah nilai rupiah yang kita peroleh untuk garis kemiskinannya. Nah, secara teknis nanti bisa kita dalami bagaimana cara BPS menetapkan garis kemiskinan tersebut. Jadi nanti ada garis kemiskinan sementara dulu, kemudian kita survei, dari survei yang dihasilkan dari survei misalkan untuk 2025 nanti. Ini sedang dilatih nih petugasnya untuk kondisi Maret 2025. Yang kebetulan kita laksanakan di bulan Februari ini pelatihan petugasnya. Nanti petugas tersebut di seluruh Indonesia ya akan turun di bulan Februari ini tanggal 10 sampai tanggal 27 Februari ke rumah tangga sampel. Akan menanyakan tadi ya kebutuhan makanan, pengeluaran mereka ya, bukan kebutuhan. Pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan makanan, kemudian kebutuhan non makanannya. Itu kan yang netizen tadi itu kan sindiran Pak ya. Kan mereka
mereka bilang 20.000 itu kan sangat tidak cukup lah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tanggapan Bapak soal ini kan tidak bisa di breakdown satu orang, berarti per keluarga. Ya, Kalau misalnya 582, 794 berarti kali 4 orang misalnya satu keluarga. betul. Ada bapak, ibu, 2 anak gitu kan. Mm-mm. Nanti pendapatan kepala keluarga estimasi 2 2.300.000. jutaan itu udah masuk kategori miskin kan gitu. Garis kemiskinannya di 2.300.000. Apabila rumah tangga tersebut pengeluarannya di atas 2.300.000 per bulan, dia sudah tidak kategori miskin. Dan di bawah 2.300.000-an untuk kabupaten 50 kota ya. Nah, itu dia akan berada di bawah garis kemiskinan. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, untuk memudahkan konsumen data, mungkin Pak Aryo sebagai wartawan media sosial ingin melihat ya kemiskinan untuk rumah tangga yang rata-rata anggota rumah tangganya 5 orang saya. Tinggal mengalihkan 5 orang gitu. 5 kali dengan garis kemiskinannya. Itulah batas garis kemiskinannya gitu. Jangan di break per orang. Jadi kalau per orang per hari jadi tidak tepat analisanya nanti gitu. Itu melihat harga bahan pokok juga Pak ya. Betul. Makanya angka garis kemiskinan antar daerah itu berbeda-beda. Sesuai dengan wilayahnya, bagaimana tingkat harga di wilayah tersebut ya. Kalau kebutuhan per orang ya mungkin secara geografisnya tidak terlalu berbeda ya. Misalkan antara kebutuhan saya di Sumatera Barat untuk memenuhi kebutuhan makanan lah terutama gitu kan, dengan orang yang di Jakarta misalnya kan, kebutuhan untuk makanannya tidak terlalu berbeda gitu kan. Nah, kecuali secara geografis mungkin ada daerah-daerah yang kebutuhan untuk memenuhi kalorinya itu dengan jenis makanan yang lain misalnya kan, jagung atau sagu dan sebagainya. Tapi yang jelas memang dipengaruhi oleh harga juga gitu. Untuk perjelas ini mungkin saya ingin menanya ini sama Pak Aryo kan, mungkin sering di lapangan gitu kan. Bagaimana kondisi masyarakat kita di Kabupaten 50 Kota untuk kehidupan sehari-harinya? Mungkin bisa diberikan gambaran yang ditemukan di lapangan. Apakah rumah tangga tersebut mungkin profesinya sebagai buruh harian, petani, dengan jumlah anggota rumah tangga berapa orang gitu kan, dia harus memenuhi berapa rupiah per harinya, bisa Pak ini gambarkan? Kalau yang tidak bekerja secara formal atau non PNS atau yang tidak bekerja di perusahaan itu rata-rata mereka dapat 100.000 cukup. Karena misalnya kalau teman-teman yang keluarga mereka bilang 100.000 kisaran segitu dia harus dapat sehari ya. Dia punya keluarga dengan anak berapa orang tuh biasanya? Rata-rata kan ada dia sama istri atau suami, kemudian anak 2 atau 3 orang gitu ya. Oke. Rata-rata memang kisaran 100.000. 100.000 ya. Karena ada yang petani, ada yang kerja pedagang kaki lima. Itu di kota gitu ya, di kota Payakumbuh atau di 50 kota gitu ya. Di 50 kota mungkin agak rendah sedikit. Nah, ada yang kebun, ada yang ke sawah gitu kan. Nah, kalau rumah tangga yang di kampung-kampung kita itu 50 di 50 kota 50 kota karena di sana itu semuanya bisa serba ini Pak ya. Kalau kebutuhan pokok kadang mereka ada sawah tetangga yang bisa beli, terus ikan semua sudah ada. Jadi sayur-sayuran tanam sendiri gitu ya. Sendiri sayuran. Jadi kadang menargetkan memang segitu juga. Kita 100.000, bahkan lebih bisa di bawah itu ya. Ada juga yang bawah itu. Jadi kita ambil contoh yang tadi yang Pak Aryo sampaikan tadi di Kota Payakumbuh atau di daerah kita lah gitu kan, 100.000 mereka targetkan. Bahkan yang digaji pun misalnya UMR kan sekitar 2 sekian Pak ya. Itu rata-rata walaupun suaminya udah bekerja, emang kalau dibagi segitu juga ya tuh ya Pak ya. Ya, 100.000-an gitu ya. Minimal harus ada gitu ya untuk menghidupi. Nanti ada kebutuhan makanan untuk jajan anak sekolahnya gitu ya. Untuk beli kebutuhan sehari-hari ya, yang non makanan, sabun, termasuk pulsa barangkali ya. Nah, jadi paling enggak 100.000. Nah, kalau kita bagi Pak, 100.000 ini kita kembalikan dengan opini yang disampaikan oleh netizen tadi ya. 100.000 dengan anggota rumah tangga dia 5 orang. Berarti 100.000 bagi 5 20.000 juga kan? 20.000.
Nah, sementara untuk Kabupaten 50 kota itu memberikan garis kemiskinannya itu ya hampir 20.000 juga. 19.000 sekian ya, 582 kalau kita bagi per hari ya. Iya. Tapi kita berharap analisanya itu kita lakukan sudah diberikan angka per bulan, per kapita per bulan, kita lihat keluarganya, kita kalikan jumlah keluarganya gitu, bukan kita bagi per harinya gitu. Nah, 20.000 tadi. Nah, dengan kondisi seperti itu kehidupan mereka itu sudah cukup lah gitu ya. Nah, kalau di Berarti kampung-kampung malah di bawah tadi ya. iya. Kalau Artinya Bapak nih berarti memang sesuai yang realnya kayak gitu gitu Pak ya. iya karena ini berdasarkan survei, Pak. Iya, survei. Berdasarkan Makanya survei Bapak tadi kita. bilang pengeluaran memang pengeluaran rata-rata segitu. Mm-mm. Makanya Bapak ambil angka segini. Ya, sebenarnya kalau kita lihat di kampung-kampung, Hmm. ya kan, masih banyak rumah tangga kita yang sehari-hari dapat 50.000 saja itu sudah lumayan sekali gitu kan. Karena memang 50.000, ya kan, 50.000 untuk menghidupi misalkan anggota rumah tangganya Lumayan enggak Pak, cuman memang agak ini pas-pasan lah. pas-pasan ya. Berarti kan udah masuk kategori miskin memang. Memang kategori miskin. Coba Berarti kita bisa kalikan gitu saja. untuk 50.000 ya. ya, 50.000 tadi kalau kita kalikan 30 hari 1.500.000 kan, 1.500.000 masih jauh di bawah garis kemiskinan kita yang 2.300.000. Ya. Makanya persentase kemiskinan itu lebih banyak dari sektor pertanian, rumah tangga yang kepala rumah tangganya bekerja di sektor pertanian dan bekerja secara informal. Gitu. Berarti tidak tepat juga kalau mengatakan 20.000 per hari tidak cukup kan gitu artinya. Ya karena Sangat, melihatnya sangat itu orang itu kan sebetulnya menyindir kan terlalu rendah, rendah terlalu sebenarnya. rendah Ya 20.000. Kan menyindir, wah rendah sekali 20.000 itu udah dapat apa gitu dapat ya? apa kan gitu. Kopi aja satu Tapi gelas sekarang. kenyataannya kan memang apalagi untuk ukuran 50 kota ya, kalau untuk satu kakak itu ya ada kejadian apa itu realitasnya ada gitu. Dan itu mereka memang masuk dalam kategori miskin tapi memang ada gitu. Ya, masih banyak rumah tangga kita yang ada di Kabupaten 50 kota yang pendapatannya pas-pasan seperti itu, ya kan? Nah, untuk mungkin melalui Pak Aryo yang bekerja sebagai wartawan lah, Ya. gitu kan, untuk kami pesan melalui Pak Aryo ya tentang kegiatan BPS dalam pengumpulan data untuk mendapatkan data tentang kemiskinan. Di tahun 2025 bulan ini Januari BPS Kabupaten 50 Kota sedang melatih sebanyak 42 orang mitra kita yang akan turun ke rumah tangga sampel sebanyak 690 rumah tangga yang ada di Kabupaten 50 Kota tersebar di 13 kecamatan. Jadi mereka kita latih dulu konsep definisi apa yang harus ditanyakan di rumah tangga sampel nanti. Ya kan? Tentang pengeluaran konsumsi makanan, non makanan, kemudian juga variabel-variabel inti tentang rumah tangga tersebut. Berapa jumlah orang yang tinggal di situ, pekerjaannya apa saja, tingkat pendidikannya apa. Itu dikumpulkan semua. Bahkan sekarang ditambahkan lagi dengan variabel apakah rumah tangga tersebut yang punya anak di sekolah memperoleh program makan bergizi gratis. Itu ada pertanyaannya nanti. Nah, melalui Pak Aryo mungkin bisa disampaikan apabila nanti datang petugas ke rumah tangga sampel tersebut agar memberikan data yang betul-betul sesuai dengan kondisi rumah tangganya. Ya, apa yang mereka konsumsi untuk makanan, apa yang mereka beli untuk kebutuhan non makanan itu disampaikan. Referensi waktu yang kita tanyakan itu adalah 1 bulan, selama 1 bulan yang lalu. Untuk makanan kita lakukan pendekatan untuk 1 minggu yang lalu mereka berapa beli berasnya, berapa beli lauk pauknya, sampai sekecil-kecilnya, bahkan sampai ke bumbu-bumbunya berapa. Nah ini untuk mendapatkan, untuk menghitung yang namanya garis kemiskinan tadi. Garis kemiskinan. Nah kalau kita lihat garis kemiskinan di Kabupaten 50 kota, bahkan di Indonesia, ya rata-rata memang meningkat setiap tahun ya, garis kemiskinannya. Nah ini berdasarkan survei tadi. Semakin rumah tangga sampel memberikan data yang akurat sesuai dengan kondisi real, maka akan menghasilkan data-data tentang kemiskinan juga real di lapangan. Berarti yang di bawah angka 502 ini miskin kan gitu, yang per bulannya.
per orang. Yang di atas itu baru tidak miskin. Ini kondisi 2024. 2024. Nah, kondisi 2025 petugas nanti akan turun ke lapangan pada tanggal 10 sampai dengan 27 Februari 2025 di seluruh Indonesia. dilihat lagi turun lagi. Berarti tidak sampai yang lama. Berarti setiap tahun berubah ya, Pak ya? Berubah. Ini ada sebanyak 690 rumah tangga yang ada di Kabupaten 50 Kota. Petugas akan datang ke rumah-rumah tangga sampel tersebut untuk menanyakan beberapa variabel ya. Sebenarnya banyak variabel yang ditanyakan di situ untuk konsumsi makanan saja. Ya, itu semua jenis komoditi makanan yang mereka biasa konsumsi. Untuk non makanan juga seperti itu. Nah, untuk garis kemiskinan ini itu didasarkan kepada 52 jenis komoditi untuk makanan dan ada 51 jenis komoditi untuk non makanan. Jadi pengeluaran rumah tangga terhadap makanan dan non makanan itulah yang akan dicari datanya oleh petugas di rumah tangga sampel. Jadi harapannya pada Pak Aryo mungkin bisa juga diberitakan bahwasanya untuk melihat kondisi kemiskinan di tahun 2025, BPS pada bulan Januari sedang mempersiapkan petugas yang akan turun ke lapangan pada bulan Februari. Nah, untuk Kabupaten 50 Kota sebanyak 42 orang petugas pendatanya. Nanti mereka ini didampingi oleh petugas-petugas pengawas istilah kami, pengawas lapangan yang merupakan organiknya BPS. Seperti itu, Pak. Oke, berarti clear Pak ya untuk pembahasan yang garis kemiskinan itu, angka garis kemiskinan itu kan tidak bisa di breakdown menjadi per orang atau Per hari. Ya, nggak tepat nanti analisanya. Kan. Jadi kita usahakan kita kembalikan ke rumah tangga karena BPS melakukan survei kepada rumah tangganya. Itu Pak Aryo. Terima kasih banyak ini Pak Aryo sudah datang dan kebetulan untuk menjelaskan tentang kemiskinan yang Bapak tanyakan, ya saya ajak podcast di podcast cantik BPS Kabupaten 50 Kota. Ya, mungkin ke depan apa-apa data-data yang dikonfirmasi oleh teman-teman wartawan yang ada di luar 50, ya bisa jadi kita akan ajak untuk berdiskusi di ruang podcast ini. Ya. Oke Pak, terima kasih juga telah menjawab rasa penasaran kami dan mewakili masyarakat apa yang berkembang, dan sudah Bapak jawab tadi. Dengan adanya podcast ini mungkin harapan kami bisa menjadi edukasi ke masyarakat, tidak ada lagi kesalahpahaman kan gitu. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Aryo. Baik sahabat data, mari kita tingkatkan literasi statistik kita melalui podcast cantik, podcast cinta statistik BPS Kabupaten 50 Kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.